Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara filter peserta ujian di Google Classroom. Baik, langsung saja. Ada 3 langkah untuk melakukan filter peserta ujian. Yang pertama itu melakukan pendataan awal melalui Google Classroom dengan menggunakan metode penugasan. Kemudian selanjutnya memeriksa hasil pendataan awal. Dan yang terakhir menugaskan soal ujian berdasarkan kelulusan pada pendataan awal. Oke, langsung saja kita masuk ke Classroom, tempat di mana kita akan melakukan pendataan. Sebagaimana biasanya, masuk di kelas. Kemudian di sini ada menu tugas kelas. Oke, dari sini kita bisa buat tugas. Oke, kita kasih judul. Misal untuk syarat peserta ujian akhir semester yaitu pelunasan pembayaran biaya perkuliahan satu semester, maka tugas ini kita kasih judul kemudian di sini kita tambahkan contoh upload file, kemudian kita siapkan. Dan saya sudah siapkan, cuma ditarik saja, copy ke sini, kemudian upload dokumen. Oke, pilih semua siswa dapat melihat file. Kemudian di sini kita kasih batas waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalkan ujiannya dilaksanakan tanggal 1 Juli, maka bisa kita kasih batas waktu sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu dosen punya waktu untuk memeriksa atau memvalidasi bukti pembayaran mahasiswanya. Oke, kemudian di sini tugaskan kepada seluruh siswa, dicentang saya keseluruhan. Kemudian ditugaskan. Oke. Apabila ditugaskan, maka otomatis akan muncul di sini validasi data mahasiswa, di mana mahasiswa kita akan bisa secara otomatis melihat tugas dan konfirmasi. Baik, seperti ini tampilan bukti pelunasan yang sudah dibuat. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Berapa yang sudah menyerahkan, berapa yang sudah dinilai. Oke, kita bisa lihat untuk mahasiswa yang sudah menyerahkan di sini Mulyana, kita bisa melihat apakah benar yang dikirim atau tidak. Nah, jika sudah benar, kita bisa langsung nilai, menyatakan bahwa dia berhak mengikuti ujian. Apabila salah,
kita bisa kembalikan dan memberikan catatan. Ini contoh yang dikirim ini adalah salah karena yang dikirim adalah bukti penyetoran di bank, sementara yang kita minta adalah screenshot dari profil SIM akademik yang menunjukkan bukti pembayaran. Terus bagaimana cara melihat profil atau bukti pembayaran di sisi mahasiswa? Kita masuk sebagai dosen melalui SIM akademik. Di sini saya masuk, kemudian di sini ada daftar mahasiswa. Oke, misalkan ini Putri. Tak mau melihat apakah yang bersangkutan sudah membayar. Kemudian di sini ada tagihan dan pembayaran mahasiswa. Oke, dari sini kelihatan sejumlah pembayaran mahasiswa yang sudah dilakukan. Yang kita validasi adalah biaya SPP awal dan SPP akhir semester. Apakah yang bersangkutan sudah melunasi, karena ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian semester. Jika tampilannya seperti ini, maka ini belum berhak mengikuti ujian semester. Dia harus menyelesaikan kewajibannya sebelum mengikuti ujian semester. Jadi yang diminta ke mahasiswa adalah screenshot seperti ini. Pada sisi mahasiswa sendiri juga bisa tampil seperti ini, dan tampilannya sama persis, tidak ada bedanya, kecuali dibuka melalui seluler. Oke. Baik, selanjutnya jika mahasiswa sudah jika semua mahasiswa yang kita tugaskan di sini sudah mengisi atau batas waktu yang telah kita tentukan sudah selesai dan pelaksanaan ujian semester sudah mau kita mulai, maka kembali ke tadi. Selanjutnya kita buat tugas untuk ujian semester. Caranya sama dengan tadi. Di sini ada pilihan, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan. Ketiga metode ini bisa digunakan untuk penilaian ujian akhir semester. Terserah dari Bapak Ibu dosen mau menggunakan yang mana. Saya contohkan di sini salah satunya saja, yaitu metode penugasan. Oke, kemudian saya kasih judul ujian akhir semester, misalkan mata kuliah ekonomi bangunan. Oke, kemudian kita kasih petunjuk di sini, petunjuk pengerjaan soalnya. Misalkan buat ini, misalkan tuh ini penilaian ujian akhir semester seperti ini contoh saja ya. Kemudian di sini kita tidak menugaskan ke seluruh mahasiswa, melainkan kita pilih mahasiswa, hanya memilih mahasiswa yang menyetorkan pendataan awal tadi, yaitu hanya memilih mahasiswa, centang mahasiswa yang sudah lunas pembayarannya, sudah melunasi, misalkan dari baru ini tentang seperti itu, maka otomatis mahasiswa yang bisa melihat soal yang kita berikan ini hanya keempat orang tersebut. Kemudian sama tadi kita bisa beri batas waktu, misalkan pelaksanaan ujiannya tanggal 1, kita kasih batas waktu sampai jam berapa. Misalkan pelaksanaan ujiannya jam 9.00 sampai jam 12.
Nah, oke, sampai jam 11.59, misalkan jam 11.59. Kemudian di sini kita jadwalkan seperti ini. Tugas ini dijadwalkan pada tanggal 1 jam 9.00. Maka tugas akan secara otomatis tampil pada jam 9.00 waktu setempat, dan akan terkunci secara otomatis pada pukul 11:59 sesuai dengan kita. Kemudian kita jadwalkan. Oke, dengan demikian selesai sudah cara memfilter peserta ujian di Classroom dan menugaskan soal ujian berdasarkan kelulusan pada pendataan awal. Jadi ketiga langkah ini sudah saya jelaskan. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.